Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku sekalian? Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Rati. Sudah siapkah kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Semoga anak-anakku tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian simak dan perhatikan ulasan dari guru mata pelajaran yang bersangkutan. Selamat belajar, tetap fokus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, semuanya apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Oke, perkenalkan di sini saya sebagai guru olahraga kalian selama 1 tahun ini. Nama Ibu Alin, ya bisa panggil lagi Ibu Alin. Oke, Ibu akan memberikan materi tentang atletik hari ini, yaitu lari jarak pendek. Tapi sebelum masuk ke materi inti, yaitu materi lari jarak pendek, Ibu akan membahas sedikit apa sih itu atletik, ya. Jadi atletik itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu atlon yang berarti perlombaan atau pertandingan, ya. Nah, di atletik itu sendiri, cabang atletik itu tidak jauh dengan kehidupan kalian sehari-hari seperti melempar, melompat, jalan dan lari. Jadi saling berkesinambungan, gitu. Terus kita akan mempelajari tentang lari jarak pendek sekarang. Ya, apa sih lari jarak pendek? Lari jarak pendek itu bisa disebut sprint, ya, lari dengan kecepatan secara maksimal, yaitu lari dengan kecepatan penuh. Nah, lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh sepanjang garis lintasan, dari start hingga finish, di mana pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Ya, terdapat 3 jarak lintasan yang diperlombakan pada lari jarak pendek ini, yaitu di lintasan jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Ya. Nah, di sini ada beberapa teknik dasar di lari jarak pendek ini. Yang pertama adalah teknik start lari jarak pendek. Apa sih teknik start? Sebelum kita akan melakukan sesuatu itu kan pasti ada teknik startnya dulu. Nah, start adalah suatu persiapan awal seorang pelari sebelum melakukan gerakan berlari. Tujuan utama dari start dalam lari jarak pendek adalah mengoptimalkan lari cepat. Nah, di sini kita pakai start jongkok. Start jongkok itu dibagi 3, yaitu ada start pendek, start menengah, dan start panjang. Start pendek itu adalah cara untuk start pendek itu kaki kiri di depan dan lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kaki kiri sekitar 1 kepal. Nanti akan ada gambarnya, ya. Lalu start menengah, kaki kiri di depan, lutut kaki kanan diletakkan di sebelah kanan tumit kaki, jaraknya sekitar 1 kepal juga. Kedua tangan diletakkan di belakang garis start dengan jari-jari rapat dan ibu jari terpisah. Lalu yang terakhir ada start panjang. Start panjang juga sama, kaki kiri diletakkan di depan, tapi lutut kaki kanannya diletakkan di belakang tumit kaki kiri, seperti itu. Nah, di sini ada contohnya. Ini adalah contoh start pendek. Start pendek itu kurang lebih yang tadi 1 kepal tangan, kaki kanannya berada di lutut kirinya. Lalu yang start menengah juga sama. Start menengah itu di tengah-tengah antara area lutut kiri, dan start panjang berada di belakang lutut kiri, seperti itu. Lalu setelah start ada aba-abanya, ya. Aba-abanya itu ada bersedia, siap, dan ya. Ketika aba-aba bersedia, setelah starter memberikan aba-aba bersedia, maka pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk V terbalik dan kepala dalam keadaan datar sejajar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke depan. Lalu aba-aba siap. Setelah ada aba-aba siap, posisi badan seorang pelari adalah lututnya ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat. Dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit lebih condong ke depan, serta bahu maju ke depan dari 2 tangan. Dan ketika ada aba-aba mulai, setelah seorang starter memberikan aba-aba, maka gerakan seorang pelari adalah badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak atau menekan keras pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah secara bersamaan untuk kemudian diayunkan secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama.
Kaki belakang diayunkan ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang diluruskan penuh pada saat akhir dorongan, seperti gambar yang telah ada di slide ini. Lalu setelah itu kemudian ketika ada aba-aba yang tadi ya, langsung lari. Setelah terakhir itu adalah ada teknik melewati garis finish ya. Nah, menurut Muhtar di sini terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu 1. Menjatuhkan dada ke depan, 2. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan 3. Lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Teknik yang sering dilakukan adalah dengan menjatuhkan dada ke depan. Apabila ada beberapa pelari yang bersamaan melewati garis finish, maka pelari yang anggota tubuhnya menyentuh pita terlebih dahulu, maka dia adalah pemenangnya. Ya, mungkin hanya sekian materi lari jarak cepat dari Ibu. Nanti akan diteruskan oleh Pak Utek dengan ilmu-ilmu fisika lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku kelas 10 SMK PU Negeri Bandung. Perkenalkan, nama Bapak Utek Nurjamin. Pada siang hari ini kita akan membahas analisis gerak lari jarak pendek, dan ini merupakan aplikasi dari materi fisika, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Oke, mari kita masuk ke contoh soal ya. Misalkan seorang pelari jarak pendek, pelari sprint 100 meter, sedang melakukan pemusatan latihan. Untuk mengetahui performa pelari tersebut, dipasanglah sensor gerak yang dapat mencatat perubahan kecepatan tiap detik pelari tersebut. Nah, dari hasil pencatatan, ya, dari saat dorongan sampai waktu 5 detik pertama, kecepatan pelari ternyata berubah dari 0 meter per sekon sampai dengan 10 meter per sekon. Tapi setelah waktu tersebut, ya, kecepatan tidak berubah lagi sampai garis finish. Dari hasil pencatatan tersebut, misalnya kita disuruh menentukan yang pertama adalah kecepatan yang mampu dilakukan pelari tersebut. Yang kedua, kita disuruh menentukan jarak yang ditempuh selama 5 detik pertama. Yang ketiga, menentukan kecepatan maksimum yang mampu dilakukan pelari tersebut. Dan yang keempat adalah menentukan waktu total yang diperlukan sampai ke garis finish. Ya. Mari kita lihat data-data yang diketahui. Ya. Perhatikan gambar berikut. Oke. Nah, di sini ada gambar pelari dari start sampai ke finish ya. Kita bagi gerakannya menjadi 2 segmen ya. Dari start ke finish kita bagi menjadi 2 segmen gerak yang dibatasi dengan 3 garis berwarna merah putus-putus ya. Ini menandai 2 segmen ya. Oke. Dan ini jarak dari start ke finish itu adalah Bapak lambangkan dengan delta X, jaraknya adalah 100 meter ya, 100 meter. Oke. Pada waktu sesaat sebelum melakukan gerak, kita nyatakan atau kita definisikan sebagai T0 ya. Waktu awal itu nilainya 0 sekon ya. Pada saat tersebut si pelari mau melakukan dorongan, otomatis si pencatat, si sensor belum mencatat gerakan kecepatannya ya. Jadi di sini P0 kecepatan awal masih 0 meter per sekon. Nah, garis yang kedua itu adalah pada saat si pelari telah melakukan akselerasi atau percepatan ya. Di sini T1 kita namai T1 dan di sini waktunya adalah 5 sekon ya. Dan pada saat tersebut kecepatan pelari ternyata sudah mencapai 10 meter per sekon ya. Jadi rubah dari 0 ke 10 meter per sekon. Oke, sementara garis yang ketiga itu adalah waktu total. Ya, waktu total artinya waktu yang diperlukan dari saat start sampai ke finish. Di sini ya tercatat kecepatan di sensornya adalah V2 sama dengan 10 meter per sekon. Ya, jadi V1 sampai V2 ternyata kecepatannya tidak berubah ya. Itu adalah data dari soal tadi kalau digambarkan seperti ini. Oke. Nah, dari T0 sampai T5 dari T0 sampai T1, maaf ya, dari 0 sekon sampai 5 sekon, terjadi perubahan kecepatan, berarti si pelari melakukan akselerasi atau percepatan. Berarti pada segmen ini,
pelari sedang melakukan gerak lurus berubah beraturan, berarti masuk konsep GLBB ya. Sementara dari T1 5 sekon sampai dengan waktu akhir atau waktu total di sini tidak terjadi perubahan kecepatan sama sekali ya. Berarti pada waktu tersebut, pada segmen tersebut ya, pelari melakukan gerak GLB, gerak lurus beraturan, berarti masuk konsep GLB ya. Oke. Selanjutnya adalah di sini Bapak definisikan TGLB, GLBB ya. TGLBB artinya waktu yang diperlukan untuk melakukan gerak lurus berubah beraturan. Di sini terlihat dari T0 sampai dengan T1 itu rentangnya 5 sekon. Jadi TGLBB adalah 5 sekon ya. Nah, di sini juga Bapak definisikan ada delta X GLBB, artinya jarak yang ditempuh selama melakukan gerak GLBB. Oke, dari garis pertama jaraknya ke garis kedua ya. Lanjut. Nah, Bapak definisikan juga ada TGLB ya. TGLB di sini belum diketahui, nanti kita hitung. Dan jarak yang ditempuh selama gerak GLB pun ini belum diketahui, nanti kita hitung dari garis kedua sampai garis finish ya. Lanjut. Nah, oke, yang ditanya yang pertama adalah percepatan maksimum yang dilakukan pelari, atau Bapak kasih simbol di sini A, artinya akselerasi atau percepatan. Kedua, jarak yang ditempuh selama 5 detik. Oke, Bapak kasih simbol yang dicari itu adalah delta X GL BB ya. Dan yang ketiga, yang dicari itu adalah kecepatan maksimum, Vmax ya. Yang keempat, yang dicari itu adalah waktu total, T total ya, dari awal start sampai ke finish. Oke. Mari kita jawab satu per satu persoalannya. Yang pertama adalah menentukan percepatan ya. Seperti yang sudah dibahas di modul, bahwa percepatan itu rumusnya adalah A sama dengan delta P dibagi dengan delta T. Delta P artinya perubahan kecepatan, delta T artinya perubahan waktu. Dan si pelari melakukan akselerasi itu pada detik pertama, yaitu dari T0 sampai dengan T1. Dari 0 sekon sampai dengan 5 sekon ya. Oke. Delta P itu sama dengan P1 dikurangi P0, sementara delta T adalah T1 dikurangi T0. Ya, ini data-datanya sudah kita ketahui. P1-nya tadi adalah 10 meter per sekon dikurangi 0 meter per sekon, dan T1-nya 5 sekon dikurangi dengan 0 sekon ya. Sehingga hasilnya 10 dikurangi 0 ya 10 ya. 5 dikurangi 0 adalah 5 dengan satuan meter per sekon dibagi sekon. Jadi 10 meter per sekon dibagi 5 sekon ya. Hasilnya adalah 10 dibagi 5 2 meter per sekon dibagi sekon. Jadi sekonnya nanti dikalikan jadi pangkat 2 ya. Jadi 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Nah, dari hasil hitungan ini kita tahu, si pelatih tahu bahwa percepatan maksimum yang mampu dilakukan pelari tersebut adalah sebesar 2 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang pertanyaan kedua, yaitu menentukan jarak yang ditempuh selama 5 detik atau di sini selama akselerasi ya. Kita gunakan rumus GLBB, tapi di sini Bapak sudah kasih keterangan ya. Jadi delta X-nya ditambah dengan dikasih keterangan delta X GLBB ya. Delta X GLBB sama dengan P0 dikali T GLBB ditambah setengah dikali A dikali T GLBB di pangkat 2. A-nya sudah dapat dari yang di atas ya. T GLBB-nya ada di slide sebelumnya. Oke, mari kita masukkan angkanya ya. Oke, P0-nya ya, bagaimana sudah diketahui adalah 0 meter per sekon. T GLBB-nya 5 sekon ditambah setengah kali 2 meter per sekon kuadrat. Untuk A ini sudah didapat dari pertanyaan sebelumnya dikali dengan 5 sekon di pangkat 2 ya. Oke. Lanjut. Nah, hasil kali antara 0 meter per sekon dengan 5 sekon adalah 0. Hasil kali antara 2 meter per sekon kuadrat dengan setengah adalah 1 meter per sekon kuadrat. Dan hasil pangkat dari 5 sekon adalah 25 sekon kuadrat ya.
Oke, di sini tinggal dikalikan saja 25 kali 1 hasilnya 25 ya. Dan spon kuadrat dibagi spon kuadrat itu dicoret ya. Karena hasilnya 1 dikalikan meter jadi meter. Jadi satuannya adalah 25 meter. Jadi jarak yang ditempuh selama 5 detik pertama adalah 25 meter. Inilah jarak yang ditempuh selama melakukan akselerasi ya. Oke. Selanjutnya adalah menentukan kecepatan maksimum pelari dari start sampai dengan finish ya. Kecepatan maksimum yang mampu dicapai oleh pelari tersebut ya bisa dilihat dari gambar sebelumnya ya. Jadi, dari garis kedua sampai garis ketiga, garis finish itu kecepatannya tidak berubah yaitu 10 meter per sekon. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kecepatan pelari tersebut maksimum ya 10 meter per sekon ya. Lanjut, menentukan waktu total, waktu yang diperlukan pelari dari start sampai ke finish. T total itu sama dengan TGLBB ditambah TGLB. Rumus ini hadir karena gerak si pelari tadi kita analisis menjadi 2 segmen gerak yaitu GLBB dan GLB ya. Untuk TGLBB kita udah tahu dari gambar tadi besarnya 5 sekon, tapi yang masalah adalah TGLB belum kita ketahui. Mari kita hitung ya. Untuk TGLB-nya yaitu menentukan TGLB ya dengan menggunakan rumus GLB. Jadi Pi GLB sama dengan delta X GLB dibagi T GLB ya. Delta X artinya jarak yang ditempuh si pelari selama melakukan gerak GLB. Oke. Di sini TGLB naik ke atas ya sebagai dari pembagi sebagai pembilang dan Pi GLB dari pembilang turun ke bawah sebagai pembagi. Ini konsep pindah ruas ya, pindah ruas. Oke, jadi seperti ini. Jadi pindah ruas, TGLB, pindah ruas ke kiri menjadi pembilang, TGLB dari kiri, dari pembilang turun ke bawah jadi penyebut atau pembagi ya. Nah, di sini delta X GLB, kalau lihat dari gambar tadi, yaitu delta X dikurangi delta X GLBB ya. Oke. Lanjut. Nah, delta X tadi jaraknya dari start ke finish 100 meter. Delta X GLBB sudah kita hitung, nilainya adalah 25 meter dan kecepatan GLB adalah 10 meter per sekon ya. 100 dikurangi 25 hasilnya 75 satuannya meter dibagi dengan 10 meter per sekon. Nanti meternya dicoret ya, meter bagi meter dicoret sehingga satuannya sekon naik ke atas dan 75 dibagi 10 hasilnya adalah 7,5 dengan satuan sekon. Jadi waktu si pelari melakukan gerak GLB adalah 7,5 sekon ya. Sehingga kita bisa menentukan waktu total pelari dari saat start ke finish yaitu T total sama dengan T GLB ditambah T GLBB ya. Di sini T GLBB-nya 5 sekon ditambah T GLB 7,5 sekon. Sehingga kalau dijumlahkan waktunya adalah 12,5 sekon. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan, kalau kita sebagai pelatih kita bisa menyimpulkan bahwa catatan rekor dunia belum bisa dilalui oleh pelari tersebut. Jadi dia harus melakukan banyak latihan, terutama dalam segmen akselerasi ya. Jadi kecepatannya harus ditingkatkan. Selama 5 detik itu kecepatannya harus ditingkatkan lebih dari 10 meter per sekon hasil akhirnya. Oke, terima kasih. Itu pembahasan Bapak analisis gerak untuk lari jarak pendek atau sprint. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.